Halo guys, selamat pagi. Ya, kita langsung aja ya. Ini udah minggu akhir di Juni guys, dan kita akan lihat new schedule ya. Akhir bulan biasanya nggak banyak info atau news penting. Ini hari ini dia udah lewat nih. Kemudian ada nanti di hari ini ada PMI ya, PMI. Kemudian besok ada consumer confidence-nya dan Fed Power Test Device. Begitu juga dengan hari Rabunya. Dan ada GDP nanti di hari Kamis ya. Ini biasanya akhir bulan jadi kita hati-hati, tapi kita akan coba lihat price actionnya ya guys ya. Ya, di ini kita akan mulai dengan GBP JPY ya. GBP JPY ini kalau dilihat dari H4-nya ini dia memang masih bullish trend ya, bullish trend sejak dia retest atau dia bikin lower high-nya ini dia kembali bullish. Ya, ini kemungkinan besar ini lanjut bullish kalau dilihat dari daily candle juga. Ya, lihat daily candle-nya dia udah close di atas key level support resist ini di 196.374. Nah, jadi ini kedua kalinya. Yang pertama dia gagal, and then dia retest dulu ke bawah ke key level demand ini, dan dia baru naik lagi. Kemungkinan besar dia akan lanjut sampai ke 98 atau 198.500 lah, kurang lebih area ini ya. Jadi kita akan lihat seperti apa mingguannya. Ya, mingguannya juga ini sangat mendukung, jadi ini super bullish bias ya untuk GJ. Ya, ini lumayan bagus ini price atau structure-nya. Mungkin akan ada retest lah, mungkin akan ada retest dia di lower time frame semacam ini H1 sebelum dia naik ke atas. Ya, kemungkinan besarnya. Ya, itu untuk DJ, jadi nggak banyak yang perlu ini, dia nggak banyak dia nggak banyak variabelnya ya dibanding gold ya. Untuk yang JJ sepanjang minggu ini masih bullish guys. Paling kalau ada retest ya dimanfaatin aja, tetapi lebih fokus buy aja. Tidak tertutup kemungkinan juga habis dia ke atas, and then mungkin dia akan kayak gini ya. Kita lihat dulu weekly yang punya seperti apa. Ya, weekly punya dia strong, sangat bullish setelah dia retest di zona yang sudah resist ini berubah menjadi support, dan kemudian dia balik bullish. Ya, apalagi yennya kan kemarin trade decisionnya kan ini tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan. Jadi ya ini akan ada pelemahan untuk yen. Oke, itu aja guys untuk yang JJ ya. Dia sangat kelihatan banget ya. Ini gua kirim di grup JJ. Kemudian kita akan pindah ke UJ ya. H4-nya ini kemarin yang gua call buy ya, sekarang dia udah sangat super bullish, dan ini gua masih hold guys ya. Ini gua masih hold, ini stop loss-nya juga gua baru pindahin cuma 30 pips doang, jadi ya gua kasih room untuk dia bisa retest sampai ke demand ini, jadi makanya gua nggak kasih stop loss BE gitu. Ini udah running sekitar berapa sekarang, 150 pips, dan targetnya adalah sekitar 260 pips. Ini kalau dilihat dari H4-nya ya, dia udah break atau udah bro key level 145.39, apalagi dengan USD belakangan ini dia lagi menguat. Ya, ini kalau dilihat juga key level kedua ya, key level resist kedua sudah di break ya. Ini super sangat bullish ya. Jadi ini tinggal masalah waktu aja. Ini hanya masalah waktu aja dia akan hit TP di sini. Ya, ini untuk minggu ini kita lihat daily dulu, atau ini kita lihat daily dulu ya. Daily-nya kemarin ya
di hari Minggu, di hari Jumat dia super bullish, dan kita lihat weekly-nya. Jadi kemungkinan besar dia akan, mungkin teratasnya akan ngejar supply ini. Ya, supply teratas ini. Tetapi gue bakal TP di next resist ini aja guys ya, ada ketahanan. Soalnya kemungkinan besar ini setelah dia nyampe di sini mungkin akan ada retest. Mungkin dia kayak gini, retest baru dia akan ke atas. Jadi gua TP di sini aja udah sangat cukup. Ya ini masih sangat bullish ya sampai minggu ini. Kalau kita lihat weekly-nya punya juga, weekly kemarin lihat ini secara body candle udah sangat strong, bullish. Jadi ini dia sisi kirinya udah lumayan clean ya secara higher time frame di weekly gitu. Oke, ini untuk yang UJ ya. Jadi sejak dia keluar dari zona konsol dia udah enak banget ya. Ini zona konsolnya, keluar dari zona konsol, and ini berarti demand key level ya. Oke, lihat guys, setelah dia keluar dari zona sideways ini dan dia ke atas, and then boom. Ya, untuk UJ nih. Kemudian ini untuk Bitcoin ya, ini udah jauh-jauh hari kita udah udah kasih ya key levelnya di mana, dan kemarin key levelnya ya close di bawah area yang 102 ya. Ini H4-nya ya, H4-nya gue pakai Wanda, jadi close di jam 8 tadi pagi. Kalau Wanda itu dia nggak open market dia di Sabtu Minggu, jadi dia kayak ada gap di sininya. Tetapi untuk higher time frame lain nanti gue pakai yang lain punya guys ya. Ini H4 ya, sejak dia udah break base H4 ini ya, ini dia kemungkinan besar next targetnya adalah di bawah ini 100 atau 96 atau bisa bahkan yang di sini ya, yang di sini ya. Mungkin pagi ini dia akan ada retest, kita lihat yang lain punya. Nah, ini untuk kita buka untuk daily candle-nya lah ya. Daily candle-nya, lihat daily candle-nya dia keluar dari zona konsol ya. Ini kita lihat H4-nya dulu deh. Ini based on H4 kemarin, kita lihat H4-nya yes di sini. Ya, ini H4-nya di sini guys, dan dia menurut gue ini dia lagi akan retest seperti ini. Dia lagi retest, and then dia bakal continue saja. Jadi next volume dia akan ke bawah gitu. Jadi makanya kemarin kalau ada yang sell di bawah sini, mungkin kalau udah ini di sini ya kemarin ya stop loss di sini. Jadi udah dapat hampir 150 pips tuh kemarin, atau 200 bahkan. Jadi ini wajar dia retest dulu sebelum dia ke next demand di bawah ya. Jadi targetnya ya di bawah sini. Oke. Ini jangan dicari buy dulu ya. Kalau mau cari buy ya mungkin bagusnya dia di ini lagi. Dia break. Ini key level. Ini key level resist. Gitu guys ya. Ini untuk yang ini ya, untuk yang Bitcoin. Mana Bitcoin ya. Kemudian kita akan lihat GU ya. GU juga dia udah break ya trend line atau uptrendnya, dan dia udah retest dan boom. Ini continuation ke bawah menurut gua. Jadi ini menurut gue bearish ya. Ini sang bearish.
mungkin akan dia retest sampai ke bawah sini, dan secara higher time frame-nya dia memang masih bullish, tetapi ini di lower time frame-nya kalau dilihat juga ini fundamentalnya kan USD lagi menguat nih belakangan ya, apalagi lagi perang, jadi kekuatan militer Amerika kan kencang, jadi makanya dia menguat secara globalnya. Jadi ini dia akan kan ke bawah, mungkin ya nggak selancar inilah ya, mungkin dia kayak gini ya. Ya itu untuk yang ini guys, untuk yang GU. Kemudian kita akan lihat pair favorit kita guys, dan ini adalah goal kesayangan kita. Oke, kita sekarang lihat ya, ini daily candle dan juga weekly, ini agak sedikit lama seperti biasa. Jadi lihat ini semenjak 2 minggu yang lalu dia udah close ya above consolidation area ini, dia malah turun. Jadi ini gue udah sering jelasin ya alasannya kenapa kalau kita ada live trading di hari-hari lain ya, ini kita juga nggak boleh gegabah untuk cari buy segala macam walaupun perang ini, karena ini lihat price actionnya ini sangat tipu-tipu dia selama sebulan ini. Jadi ini lumayan tough lah, bisa dibilang ini tough month untuk gold ya. Ini kalau dilihat kan kita euforianya nih harusnya kan dia naik ya karena udah perang pecah segala macam, tetapi kenapa nggak ngefek ya, karena itu ini sebenarnya dari bulan-bulan lalu kan udah naik banyak, jadi ya nggak ada bandar yang mau naikin terus gitu loh. Jadi uang udah masuk semua gitu loh di market. Jadi siapa yang mau nambah gitu selain daripada retail trader gitu. Atau bisa juga yang dunia gede dia lagi nge-hold dulu nih seperti apa nih. Jadi gitu sampai kapan gold ini akan berefek dari perang, kita nggak tahu. Soalnya ini kan perang Iran yang baru dengan Amerika kan meninggi. Tetapi di sisi lain trade Amerika dengan Cina kan ini udah mulai ada deal gitu. Jadi ini ada yang nahan harga juga gitu. Jadi makanya menurut gue ini masih wait and see. Kita juga nggak boleh langsung ini bakal naik gitu. Enggak, karena kenapa? Udah lama harganya udah dinaikin, udah tinggi banget 3.000, masa nggak ada retest gitu. Jadi ini psikologi, ini permainan psikologi sekarang harganya nih. Ya kan? Nah, ini menurut gua saat ini kalian tunggu key level resist ini di break atau support ini. Support di bawah ini di break. Ya. Ya, mungkin kalau dilihat dari fundamentalnya ya mungkin masih bias bullish lah. Bias bullish. Tapi kalau dilihat dari price actionnya ini masih ngaco nih gitu. Key level ini supply ini belum di break ya kan, zona konsolidasi udah kemarin ini kan hampir 3 hari dan belum di break gitu. Jadi sebelum ini di break juga bisa kemungkinan besar dia akan turun. Lihat ya, gap up-nya aja nggak sampai break gitu loh, 3395 ini gitu. Jadi mesti hati-hati juga ya, ini kita mesti hati-hati nunggu structure yang lebih oke aja ya. Ya bisa-bisa mungkin kalaupun dia ke atas hanya untuk retest di sini gitu loh. Seperti yang gua jelasin sebelumnya begitu loh. Kalaupun dia break atas ini lagi, nah ini baru kita berbeda lagi nih pandangannya. Pasti pandangannya bakal dia bikin ATH gitu. Jadi ini key level resist paling bagus. Tetapi kalau ini key level resist ini beri ya tujuannya paling di sini gitu. Areanya ya sekitar 400 pips. Jadi ini sangat-sangat dipantau aja tuh dengan banyak sabar aja sih ya. Jadi itu aja guys. Kalau dilihat dari daily-nya juga, daily ini masih masuk zona konsolidasi, dan kalau dilihat dari weekly punya, nah ini juga kemungkinan besar bisa aja dia kembali ke ranging ini. Apalagi kalau dilihat dari bulanan, nah ini bulanan kan dia udah bikin top week nih, nah bisa aja dia turun ke bawah lagi dan bikin candle indecision. Jadi ya kita mesti hati-hati ya.
Thank you guys, dan good luck untuk minggu ini dan akhir bulan ini untuk kita semua. Thank you, dan jangan lupa ngopi. Bye-bye.